Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Miss Windy dalam pelajaran IPA yang akan membahas mengenai tekanan zat kelas 8. Yuk kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagian pertama yang akan kita bahas adalah pengertian tekanan. Apa sih yang kalian ketahui tentang tekanan? Dalam kehidupan sehari-hari pasti kita sudah melakukan tekanan ya. Misalnya ketika kita berjalan, kemudian ketika kita duduk, berarti kita memberikan tekanan kepada kursi. Kalau kita berjalan, berarti kita memberikan tekanan pada lantai. Dan ketika kita berenang, kita juga memberikan tekanan pada air. Kemudian kalau kita meniupkan balon, itu juga memberikan tekanan berupa udara. Jadi, tekanan suatu benda merupakan hasil bagi gaya tekan dengan luas permukaan tempat gaya tersebut bekerja. Paham ya? Nah, Miss punya dua kasus nih mengenai tekanan pada benda padat yang akan kita pelajari. Yang pertama, manakah yang lebih sakit, terinjak perempuan yang memakai sandal atau perempuan yang memakai hak tinggi? Ya, silakan kalian berhipotesa dengan menjawabnya pada kolom komentar di bawah video ini. Sudah? Lanjut ya. Kasus kedua. Ada dua buah benda yang bermassa yang sama. Mungkinkah memiliki tekanan yang berbeda? Yuk kita buktikan dengan percobaan berikut ini. Ya, teman-teman, di sini Miss punya dua balok dengan massa yang sama, akan dijatuhkan dengan ketinggian yang sama, ya. Kemudian jatuhkannya pada pasir. Ini yang kondisi pasir kan lembek ya. Kemudian kita jatuhkan. Kira-kira mana ya yang lebih besar tekanannya? Apakah posisi seperti ini atau seperti ini? Ya, sekarang kita mulai. Ya, ternyata tekanan yang lebih besar adalah ini, seperti sini. Ternyata lebih menekan yang bidangnya kecil. Ya, seperti itu. Jadi luas penampungan kecil akan memberikan tekanan yang lebih besar. Inilah jadinya rumus P sama dengan F per A, di mana P itu adalah tekanan, F adalah gaya tekan, dan A luas permukaan bidang tekan. Paham ya? Sehingga tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai tekanan hidrostatis. Ada poin-poin penting yang perlu dipahami ya mengenai tekanan hidrostatis, yaitu pertama bejana. Di dalam bejana ada air dan memiliki berat ya. Kemudian jumlah zat cair juga mempengaruhi tekanan hidrostatis. Tekanan air makin besar jika air makin banyak. Kemudian yang ketiga, pada wadah terbuka. Jadi tekanan hidrostatis ini pada wadah terbuka akan memiliki tekanan. Sekarang kita akan mempraktekkan nih tekanan mana nih yang lebih besar. Di sini ada botol yang memiliki lubang, ada 3, yaitu bagian atas, tengah, dan bawah. Kira-kira mana ya yang lebih besar tekanannya, yang atas, tengah, atau bawah? Silakan komentar lagi dalam kolom komentar di bawah video ini. Sudah? Apakah atas, tengah, atau bawah? Yuk kita akan mempraktekannya. Ini akan dimasukkan air. Ini sengaja air berwarna merah dengan zat pewarna seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, zat adiktif ya. Ini bukan darah. Sekarang akan dimasukkan ke dalam botol ini dan kalian perhatikan mana yang tekanannya lebih besar. Jika tekanannya besar berarti pancurannya lebih jauh. Apakah yang bawah, atas, atau yang tengah ya? Ya, sudah diperhatikan? Ternyata yang memilih tekanan paling besar yang mana?
yang bawah. Yang paling kecil yang bagian atas. Jadi yang jawabannya di bawah berarti benar. Jadi tekanan hidrotasi ini dipengaruhi oleh pertama ya, massa jenis zat ya. Jenis zat cairnya itu semakin besar massa jenis zatnya, maka tekanan hidrostatis semakin besar. Yang kedua tadi kedalaman zat cair. Semakin ke dalam dari permukaan air, tekanan hidrostatis semakin besar. Tadi ya, bagian bawah tekanannya lebih besar, sehingga rumusnya adalah Rho kali G kali H. Percobaan ketiga yaitu mengenai hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini berbunyi suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda. Ini rumusnya ya. Fa itu adalah gaya Archimedes, Rho adalah massa jenis, dan Vc adalah volume benda yang tercelup, dan G adalah percepatan gravitasi. Gaya Archimedes sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Yuk kita buktikan dengan percobaan berikut ini. Benda yang akan kita celupkan ya, kita ukur dulu di udara itu berapa beratnya. Nanti kita ukur juga berapa beratnya di dalam zat cair. Sekarang lihat di sini menunjukkan angka 6, berarti 6 Newton. Sekarang kita akan celupkan ke dalam zat cair. Ini akan kita tuangkan sampai di mulut corong. Ini gelas bercorong ya, sampai di gelas di ujungnya, sampai di permukaannya. Tidak ada air lagi yang keluar. Sekarang kita celupkan, apakah sama tadi 6 Newton? Oh, ternyata ada air yang keluar. Ya, kita biarkan sampai diam. Sudah. Di sini menunjukkan angka 5 Newton ya, menunjukkan angka 5 Newton. Jadi perbedaannya berapa? 1 Newton. Sekarang kita timbang apakah 1 Newton berat zat cair yang dikeluarkan, yang dipindahkan. Ya, di sini menunjukkan 1 Newton. Sehingga terbukti ya hukum Archimedes. Nah, ini dia rumus yang sudah dibuat oleh tokoh inspirasi kita, Archimedes. Fa sama dengan Rho C kali Vc kali G ya. Fa ini maksudnya adalah gaya Archimedes, Rho C adalah massa jenis zat cair, kemudian Vc itu adalah volume zat cair yang dipindahkan, kemudian G adalah percepatan gravitasi. Ya, tadi kita sudah membuktikan hukum Archimedes. Kalian tahu penemunya? Yaitu Archimedes. Ini tokoh inspirasi ya, karena beliau pernah diminta untuk mengukur kemurnian dari mahkota oleh raja. Kemudian kononnya itu idenya muncul ketika sedang mandi. Nah, di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ya, surat ketiga ayat 190 dan 191 menyatakan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Jadi semoga kita terinspirasi dan kalian bisa menjadi tokoh penemu selanjutnya. Alhamdulillah kita sudah mengakhiri pembelajaran mengenai tekanan zat. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami materi IPA. Dan kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share juga ya ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi